Bismillahirrahmanirrahim. Selain membahas tentang panahan, di awal-awal waktu itu Habib Nizam pernah menyampaikan ada latihan-latihan dasar sebelum memanah. Dan saat ini saya akan membahas tentang latihan-latihan dasar sebelum memanah. Sebelum memanah, kita ini akan memulai dengan latihan-latihan dasar yang sangat mendasar sekali, yaitu informasi dari Habib Nizam waktu itu berjalan dan berlari. Tinggal pilih tuh keduanya. Nah, saya akan bercerita sebelumnya bahwa sebelumnya di tahun-tahun awal akhir 2019, saya pernah mencoba untuk berlari. Tapi nggak cocok nih lari buat saya. Kenapa? Karena saya nggak kuat lari. Berat badan saya tidak cukup untuk, maksudnya berlebihan gitu. Jadi kaki saya tidak cukup kuat untuk menopang berat badan saya. Jadi baru lari sebentar aja saya udah capek. Jadi pada waktu itu, sebelum memilih antara berjalan kaki atau berlari, saya lebih memilih naik sepeda. Jadi waktu itu saya beli sepeda, karena tidak kuat lari, akhirnya saya memilih berolahraga dengan bersepeda. Dan kita tahu bahwa lifestyle atau gaya hidup orang-orang saat ini lebih pada berolahraga gitu. Nah, ketika saya memilih bersepeda lalu fokus terhadap memanah, Habib Nizam sampaikan latihan mendasar dari memanah agar kuat kakinya, yaitu berlari atau berjalan kaki. Dan tidak diizinkan naik sepeda. Kenapa? Karena Habib Nizam bilangnya begini, karena kita memanah di atas kuda dan di atas kaki, bukan di atas sepeda, katanya begitu. Jadi karena saya masih belum kuat untuk berlari, jadi saya lebih memilih berjalan kaki gitu. Nah, tapi gini, kalau saya menjelaskan tentang pentingnya lari, ya semua orang bisa lah ya untuk mencari tahu tentang berlari gitu, manfaatnya apa aja. Tapi bagi orang-orang kebanyakan saat ini, sepertinya berjalan kaki pun sangat jarang gitu, karena sudah ada sepeda motor, sudah ada mobil, bahkan kita mau ke warung depan aja kan males gitu ya untuk berjalan kaki dan lebih memilih naik motor gitu. Nah, saya membaca dari p2ptm.kemkes.go.id, dari situsnya gitu ya. P2PTM itu adalah pencegahan pengendalian penyakit tidak menular gitu. Setidaknya ada 11 manfaat dari berjalan kaki ini. Yang pertama, itu rata-rata jalan kaki setiap menit itu dapat memperpanjang hidup 1,5 sampai 2 menit. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu nih penelitiannya seperti apa, karena memperpanjang hidup itu seperti apa saya kurang tahu, tapi di situs tersebut tertulis seperti itu. Lalu yang kedua, jalan kaki setiap hari selama 40 menit adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Saya pernah baca, kalau tidak salah, di salah satu akun artis ya atau selebritis, dia rutin berjalan kaki setiap hari selama 45 menit sampai 60 menit atau 1 jam. Dan dalam beberapa bulan, kalau nggak salah sebulan aja gitu, turunnya tuh berat badannya jauh sekali gitu. Dan ini sepertinya cara terbaik ya dibanding berlari, yang kayak saya nih contohnya itu udah nggak kuat berlari gitu. Lalu yang ketiga adalah jalan kaki cepat dari 20 sampai 25 menit itu akan memberikan kondisi yang baik bagi jantung dan paru-paru. Gitu. Ya, ini sih udah penting banget ya. Karena kerja jantung kan lebih kuat. Juga kita tetap akan mengambil nafas lebih banyak gitu dibanding kita naik motor atau naik mobil yang nyantai gitu loh. Lalu yang keempat adalah memperbaiki efektivitas jantung dan paru-paru. Tadi sudah disebutkan, karena jalan kaki ini lebih meningkatkan kerja jantung dan paru-paru gitu, fisiknya jadi lebih terpacu. Pokoknya bergerak lah, sebenarnya intinya ke situ ya arahnya. Lalu yang kelima adalah
meningkatkan metabolisme sehingga tubuh membakar kalori lebih cepat, juga membakar lemak dalam tubuh gitu. Nah, ini mah sudah tidak bisa tidak perlu ya diuraikan lebih lanjut. Kenapa? Karena ya memang seperti itu gitu loh. Kalau mau kuat di kehidupan yang sekarang ya jalan kaki ini adalah cara terbaik gitu untuk meningkatkan metabolisme sehingga tubuh membakar kalori lebih cepat dibanding kita naik motor gitu ya. Selanjutnya adalah membantu mengurangi stres. Jadi kalau teman-teman yang menonton video ini lagi stres, mending jalan kaki aja sekarang. Kayaknya bisa ngurangin stres tuh. Lalu selanjutnya adalah memperlambat penuaan. Mungkin saya tidak tahu sih kajian lebih lanjut karena memang saya tidak mempelajarinya gitu ya, memperlambat penuaan ini seperti apa, lalu kajian medisnya seperti apa, saya belum tahu. Tapi yang jelas di situs tersebut menuliskan bahwa jalan kaki itu memperlambat penuaan. Jadi nggak perlu pakai inian lagi tuh, apa skincare, jalan kaki aja. Selanjutnya adalah menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. Itu yang ke-8 ya. Jadi kalau sekiranya kolesterol sudah cukup tinggi, jalan kaki aja. Karena itu menurunkan kolesterol. Lalu yang ke-9 adalah membantu menurunkan tekanan darah. Nah, jadi kalau sudah sering darah tinggi gitu ya, atau prehipertensi, karena saya pernah prehipertensi, sebaiknya banyak-banyak jalan kaki. Nah, selanjutnya adalah membantu mengontrol dan mencegah diabetes. Banyak orang yang saya kenal itu meninggal selain karena memang sudah umurnya gitu ya, tapi banyak juga karena penyakit yang diabetes gitu. Dan sepertinya di zaman sekarang orang banyak ya kena penyakit seperti itu. Selain karena memang tadi sudah dimanjakan, juga kekurangan gerak fisik gitu. Nah, yang terakhir atau yang ke-11 itu adalah, maaf, ada pesawat. Bukan karena rumah saya dekat Halim, tapi rumah saya dekat bandara. Ini kos-kosan dekat bandara gitu. Jadi kalau ada pesawat lewat, kedengeran banget gitu. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah memperkuat otot kaki, paha, dan tulang. Nah, ini yang sangat penting bagi para pemanah. Kenapa? Seperti tadi yang diinfokan oleh Habib Nizam, bahwa para pemanah itu memanah dengan kakinya atau di atas kuda, bukan di atas sepeda gitu. Jadi berjalan kaki ini selain memperkuat otot kaki, paha, dan tulang, itu juga yang paling penting dalam memanah. Karena ketika memanah, posisi kakinya harus benar, ada kuda-kuda dan lain-lain gitu. Nah, pada akhirnya kenapa saya tadi balik lagi, selain karena saya tidak kuat untuk berlari, saya lebih memilih berjalan kaki karena itu lebih mudah dilakukan gitu. Dan kampanye yang disampaikan dari Kementerian Kesehatan atau beberapa lembaga yang lain gitu lah sejak dulu adalah kita diharuskan berjalan kaki 10.000 langkah dalam sehari atau setara dengan 6 km atau setara berjalan kaki selama 30 sampai 45 menit. Nah, bagi para pemanah yang sudah mulai memanah, ini adalah latihan dasar yang dijelaskan oleh Habib Nizam di dalam grup. Dan saya menyebarkannya kembali, selain juga saya sudah menjalankannya gitu ya, dan saya ingin membagikan manfaat-manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dalam latihan ini gitu loh. Karena menurut saya ini adalah latihan yang cukup baik ya buat kita gitu, selain kita sebagai pemanah gitu. Karena saya pernah mendengar ceramah dari salah satu ustadz, saya lupa ustadz siapa dan kapan gitu ya, karena saya nontonnya di YouTube kalau nggak salah. Beliau pernah bilang bahwa di akhir zaman kita itu memang dituntut untuk menguatkan fisik atau tubuh. Kenapa? Karena akan sampai pada zaman kita kekurangan hal lain-lain, kita kekurangan air, kekurangan bahan makanan, yang mana makanannya itu nanti hanya zikir diri kita gitu ya. Terus
alat-alat kelistrikan semuanya rusak, sudah tidak bisa lagi kita menggunakan motor, tidak bisa lagi menggunakan mobil. Jadi alatnya hanya kaki untuk berjalan jauh atau berkuda gitu. Nah, itu aja informasi dari saya melalui konten YouTube ini. Jika bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, dan share, bagikan ke teman-teman yang lain agar video ini bisa tersebar dan sampai kepada orang-orang yang memang membutuhkan dan sedang mencari olahraga yang baik gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di konten-konten yang berikutnya.